Eh, halo semuanya, kembali lagi dengan gua Randy Emperor, masih dalam konten gua pribadi teman-teman ya. Kali ini teman-teman gua mau sesuai dengan judulnya teman-teman ya. Di tangan gua sekarang udah ada Lenovo Legion Go. Ini bukan sponsor, bukan endorse, bukan apapun. Ini kebetulan ini kita dapat pinjaman dari brother kita yang namanya Pak Kuman teman-teman. Dia membeli sebuah Lenovo Legion Go dan gue putuskan untuk coba review teman-teman ya. Sekaligus gue kasih informasi juga buat ke teman-teman semua. Dunia zaman sekarang tuh teknologinya udah gila-gila teman-teman ya. Udah gila teman-teman ya. Apalagi dengan perkembangan sekarang ini, banyak brand yang sudah berkejar-kejaran untuk menjadi brand nomor satu ya teman-teman ya. Kita lihat kayak misalnya Asus ya teman-teman, itu termasuk brand yang nomor satu sekarang. Kenapa? Karena dia benar-benar punya semuanya teman-teman ya. Mau dari peripheral PC, motherboard, VGA, power supply, pendingin, casing, keyboard, dan bahkan dia udah punya ROG Ally teman-teman ya. Dunia laptop semuanya ROG punya. Jadi kalau perusahaan itu pengen dianggap sebagai perusahaan yang top teman-teman, mereka akan berlomba-lomba untuk mengeluarkan produk-produk mereka teman-teman ya. Termasuk si Lenovo ini teman-teman ya. Gue pribadi make tanpa endorsan juga laptopnya Lenovo, dan gue akui itu bagus teman-teman ya. Mungkin salah satu the best laptop I ever had ya. Gue sebelumnya pernah pakai ROG punya, Asus ROG, cukup puas juga. Cuman Lenovo juga memuaskan karena kualitasnya juga cukup bagus ya, bodinya rigid. Kita tidak membahas tentang laptop dulu teman-teman ya. Yang kita bahas adalah, yang kita bilang adalah ini mungkin kalau untuk gue bisa bilang ini mini laptop sih teman-teman ya. Gue bilang ini mini laptop. Jadi kalau kalian memutusin, bang, mendingan Steam Deck, ROG Ally, apa Lenovo Legion Go. Nah, masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing teman-teman ya. Tapi khususnya yang kita bahas kali ini adalah Lenovo Legion Go ini teman-teman. Kalau secara kita bahas dari segi fisik teman-teman ya, ini bahannya plastik ya, bahannya plastik, dan ini besar banget teman-teman ya. Bayangkan muka gue ini udah lebar teman-teman ya. Dengan adanya Lenovo Legion Go ini, muka gue hampir ketutup semuanya, bukan hampir, ketutup semuanya teman-teman ya. Dia besar banget dengan ukuran layarnya ini 8,8 inci QHD ya. Dibanding para pesaingnya, ini adalah layar yang paling besar teman-teman ya. Kalau untuk Steam Deck sendiri yang OLED itu layarnya 7,4 kalau nggak salah gua. Dan ini udah QHD ya. Sementara kalau yang Steam Deck kan OLED tapi resolusinya tidak QHD ya. Nah, yang QHD ini dia punya kecerahan layar sebesar 500 nits teman-teman ya. Jadi ini gua dapat infonya, dan memang gua lihat untuk layarnya ini benar-benar bagus banget teman-teman ya. Tajam banget, benar-benar ngerasa kayak ini kayak TV mahal lah intinya gitu ya. Oke, kita dijelaskan dulu untuk bagian ini teman-teman. Nanti gue sambil kasih bagian ininya. Jadi di bagian atas, di bagian bawah. Jadi ini game penggabungan antara Steam Deck dengan Nintendo Switch menurut gue teman-teman ya. Kita bahas dulu dari kelebihan dari Lenovo Legion Go ini ya. Mulai dari fisiknya teman-teman ya. Oke, dari fisiknya ini feel materialnya, gue udah pernah megang demonya ROG Ally juga. Itu lebih berasa plastiki teman-teman ya, berasa plastik banget. Kalau yang Lenovo Legion Go ini gue pegang, ini lebih benar-benar berasa premium ya, meskipun sama-sama plastik, tapi dia finishingnya black dove gitu teman-teman ya. Dan ini super duper elegan teman-teman ya. Gue juga pernah megang Steam Deck juga, punya orang juga. Gue belum punya satupun dari tiga benda ini, nggak punya teman-teman. Kebetulan bagi orang-orang nggak punya seperti kita, cukup bersyukur udah dikasih pinjam untuk di review, untuk dipakai, untuk dilihat-lihat teman-teman ya. Jadi kalau dari sisi atas di sini ada tombol volume di paling kiri, ada speaker di kiri dan kanannya, ada port USB-C yang sudah support dengan DisplayPort 1.4, dan udah power delivery 3.0. Jadi bisa ngecas juga dari atas. Di sampingnya ini langsung ada slot micro SD teman-teman ya. Dan di samping kanannya ada jack buat mikrofon dan headset. Terus ada pendingin yang lumayan besar juga di samping dari dari sebelah speakernya. Dan di samping sini ada tombol power ya, yang menyala-nyala ya. Kita lanjut ke bagian bawahnya teman-teman. Bagian bawah ini cuma ada satu slot, dimana ini dia USB-C juga yang punya kemampuan DisplayPort 1.4, jadi USB-C 4.0 teman-teman ya. Dan bisa juga dipakai untuk jadi tempat ngecas teman-teman ya. Jadi kenapa gue bilang ini mirip Nintendo Switch, karena dua buah stick di kiri dan kanannya bisa dicopot layaknya Nintendo Switch ya. Kalau kalian tahu Joy-Con, nah ini mirip banget teman-teman ya. Dengan layout tombolnya ada A, X, Y, B, mirip dengan kontrolnya Xbox. Dan di kirinya ada analog, kiri kanan analog. Terus ada tombol D-pad ya, directional pad.
Terus ada tombol-tombol macam-macam di sini teman-teman, ada tombol buat share, tombol buat option, tombol buat segala macam, buat display teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, ini Lenovo Legion Go ini teman-teman, ini seperti ini ya. Kalau saya kasih lihat ke kalian teman-teman, ukurannya dan layarnya teman-teman ya. Ini berdasarkan dari teman saya yang punya semua ya. Pak Kuman itu dia punya Steam Deck dan dia punya Lenovo Legion Go. Sebenarnya story funny-nya adalah dia sebenarnya salah beli teman-teman ya. Dia pengen belinya yang OLED, malah kebelinya yang Lenovo Legion Go. Juga ini teman-teman ya, dari menurut pengakuannya beliau teman-teman ya. Jadi gue dapat informasi kelebihan ini. Memang kalau kita ngomong untuk sebagai workstation, Lenovo Legion Go ini kita bilang bisa dianggap sebagai workstation. Kenapa dia? Karena dia Windows teman-teman ya. Dia mau pakai Windows 11 teman-teman. Kita baca dulu untuk speknya ya. Dia udah pakai AMD Ryzen Z1 Extreme with RDNA graphic. Jadi hampir semua dari handheld ini semuanya pakai AMD ya, termasuk si ROG Ally teman-teman ya. Pakai Windows 11 Home, ROG Ally, dan Lenovo Legion Go itu pakai Windows 11 Home. Sementara Steam Deck dia masih pakai aplikasi dia sendiri, yaitu bawaan Steam teman-teman ya. Dan untuk ROG Ally dan semuanya ini, ROG Ally maupun Lenovo Legion Go maupun Steam Deck itu sama-sama udah pakai DDR5 untuk RAM-nya teman-teman ya, sebesar 16 GB. Khususnya buat si Lenovo Legion Go ini di 7500 mHz untuk speednya teman-teman ya. Dan ini kebetulan yang tipe ini memakai 512 GB NVMe hard disk teman-teman. Hard disknya itu SSD tipe NVMe yang sudah Gen 4.0 teman-teman. Gen 4 ini udah paling baru dan paling kenceng. Bahkan kalau mau dibilang untuk nilik secara spek SSD-nya dan RAM-nya, ini laptop gue kalah jauh teman-teman ya. Laptop gue kalah jauh karena kita masih, ini laptop gue masih pakai DDR4. Ini udah DDR5 yang speednya bahkan 7500. Bahkan kemarin gue sempat mau lihat untuk review bikin komputer ya. Gue kan pengen bikin PC baru ya. Gue cuman susun spek, itu pun DDR5 yang gue cari masih yang 5600 mHz kalau nggak salah gue. Masih kalah kenceng sama si Lenovo Legion Go ini teman-teman ya. Dan juga ini dia baterainya dia 2 cell ya, 2 cell dengan kecepatan drain powernya 49,2 watt hour teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa setel juga untuk pemakaian dari berapa watt yang mau kita pakai untuk main gamenya. Jadi kayak game-game berat gitu mungkin nanti bisa kita wattnya kita gedein supaya grafiknya jadi powernya lebih gede. Jadi semakin gede powernya, semakin besar wattnya, maka kemampuan dia akan semakin ter-unlock teman-teman ya. Jadi kayak unleash teman-teman ya. Oke, yang berikutnya lagi dia punya 2x2 watt speakers yang dimana itu lumayan kenceng teman-teman ya. Kalau untuk gue dengerin sendiri waktu gue ngetes itu cukup kenceng, cukup banget. Bahkan buat nonton itu enak banget teman-teman ya. Dan dia udah punya mikrofon ya, dual array near field mikrofon di sudut bawahnya. Dan juga ini udah pakai Wi-Fi 6 teman-teman ya. Dan keunggulannya paling utama dari semua orang itu adalah dari semua brand lain teman-teman ya, dari Steam Deck dan ROG Ally, terletak di layarnya ini teman-teman ya. 2560 x 1600 8,8 inch QHD teman-teman. Tapi dia nggak full ya, masih ada frame yang membingkainya. Tapi di dalam itu layarnya teman-teman, dan itu paling besar. Satu lagi kelebihannya dibandingin kontendernya yang lain adalah Joy-Con-nya yang bisa berfungsi menjadi mouse teman-teman ya. Jadi kalau kita copot, dia ada dockingnya seperti ini dockingnya. Dockingnya kalau kita copot ini, kalau kita pakai ke joypad yang kanan ya, yang kanannya, yang kontrol kanan kita copot, itu di bawahnya ada switch teman-teman, dimana kalau kita nyalain switchnya itu bakal berubah menjadi mouse teman-teman. Jadi dia sistemnya magnet. Jadi begitu kita copot Joy-Con-nya, kita masukin ke dalam, itu dia langsung lengket teman-teman, ada sistem magnet. Dan kita tinggal geser-geser aja teman-teman ya. Jadi kayak vertical mouse hitungannya ya. Oke, untuk ukuran dimensinya teman-teman, ini dia 20,1 mm kali 210 mm dengan tebal 131 mm. Kalau dengan controller itu tadi cuma bagian layarnya doang ya. Kalau dengan controllernya dia menjadi 40,7. Jadi 40,7 ini adalah tebelnya, panjangnya 298,83 mm dan lebarnya 131 mm teman-teman ya. Untuk spek-speknya ya. Jadi ini paling besar teman-teman ya. Dan ini beratnya sebenarnya mungkin sekilo 2 kiloan lah mungkin teman-teman ya.
1-3 kilo lah teman-teman, cukup berat ya. Jadi kalau buat dipakai rebahan, sebenarnya kalau konsepnya orang main kayak ginian, ini buat dipakai rebahan sebenarnya. Jadi sempat ada juga battling di dalam diri sendiri misalnya. Buat apa beli handheld yang kayak gini teman-teman ya? Kayak Steam Deck, kayak ROG Ally, kayak Lenovo Legion Go, itu fungsinya apa sih sebetulnya? Sebenarnya kalau lebih ini ya sebenarnya nggak ada fungsinya teman-teman. Hanya mungkin bagi kalau kita bilang orang-orang yang kelebihan uang mungkin bagi saya. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan di bagian akhir teman-teman ya. Jadi ini fungsinya kalau buat saya lebih mantapnya tuh bisa on the go ya, buat main di mana aja. Yang paling penting itu sebenarnya beratnya teman-teman ya. Takutnya ini kan dipakai rebahan ya. Terus kalau misalnya ini ketimpa sama ini barang, entahlah sakitnya yang lebih sakit atau rusaknya mungkin yang masalah teman-teman ya. Yang lebih merasa lebih mahal itu mungkin di bagian rusaknya ya. Muka kita bonyok gak apa-apa, yang penting ini barang mahal ya. Ini kalau kalian boleh tahu, ini kalau sebagai info, ini barang harganya 13.500.000 dan sementara ini per hari ini tanggal 2 Januari saya cek barangnya PO semua, alias ini sold out semua ya. Jadi ini PO teman-teman ya. Dan kalau kita bilang lagi yang kelebihan yang berikutnya adalah selain layar, baterainya sih kalau gue bilang cepet banget habisnya teman-teman ya. Kita akan bahas itu di kekurangan teman-teman. Jadi untuk kelebihan mungkin boleh kita bilang kelebihannya di layar, di controllernya yang interaktif. Oh satu lagi teman-teman kelebihannya, pendinginnya. Kalau ROG Ally kalian pasti pernah dengar beritanya katanya panas banget, bahkan bisa melelehkan SD card. Kalau untuk si Lenovo ini pendinginnya luar biasa teman-teman. Jadi mau seberapa lama pun kita pakai dia nggak panas-panas banget. Yang nomor 2 adalah kipasnya nggak seberisik ROG Ally teman-teman ya. Jadi kipasnya tuh tenang banget, bahkan hampir nggak kedengaran, nggak kenotis. Dan panasnya bener-bener kayak panas handphone biasa gitu, kayak ya handphone biasa. Dan satu lagi kelebihannya, dia layarnya sudah 144 Hz. Ayo ngaku kalian, layar kita kebanyakan banyak yang nggak 144, dia udah 2K 144. Ada orang yang Full HD kayak layar yang saya pakai, ini Full HD baru 144. Ini bahkan layarnya lebih bagus daripada layar yang saya pakai teman-teman ya. Dia udah 2K 144 Hz dengan 97% DCI-P3. Itu apa sih? DCI-P3 itu adalah satuan untuk mengukur keakuratan warna teman-teman ya. Jadi kalau udah 97% DCI-P3 itu sudah cukup akurat untuk warna teman-teman ya. Kalau dibandingkan dengan Steam Deck OLED ya yang lawannya teman-teman, OLED itu dia sama pakai AMD juga CPU-nya, pakai Zen 2 teman-teman ya. Udah pakai 16 GB juga. Dan layarnya 1280x800, jadi bukan Full HD. Ukuran layarnya 7,4 inch diagonal. Tapi untuk keterangan layarnya lebih terang si Steam Deck teman-teman. Dia udah sampai 600 nits, sementara ini 500 nits teman-teman ya. Oke, kita akan masuk langsung ke kekurangan teman-teman ya. Kekurangan dibandingkan dengan, kalau menurut gua ini di atas ROG Ally. Jauh. Lenovo Legion Go itu saingannya bukan ke ROG Ally, saingan dia mungkin lebih ke Steam Deck teman-teman. Kelebihannya tadi adalah ini bisa dipakai jadi workstation teman-teman ya. Jadi ini bisa diinstal OBS, bisa karena dia Windows ya. Bisa diinstal OBS, bisa bahkan gue juga pernah lihat orang yang nge-upload bahwa dia ngerendering atau ngedit video dari alat ginian doang teman-teman. Jadi tinggal dibeli aja USB-C-nya, tinggal colok aja langsung ke monitor, dia langsung keluar jadi 2 monitor teman-teman. Jadi 2 layar ya teman-teman ya. Untuk kekurangannya dibanding Steam Deck teman-teman, ini kekurangannya cukup lumayan banyak ya. Selain nomor 1 itu adalah faktor beratnya. Ini barang berat banget ya, ini berat banget dibanding Steam Deck yang lebih jauh lebih ringan. Nomor 2 masalah compatibility. Jadi Windows 11 ini saya bilang mungkin perlu dikembangkan lagi ya teman-teman. Jadi masih sangat laggy sekali, masih banyak bugnya yang menyebabkan error kadang-kadang teman-teman. Berbeda sama Steam Deck yang dia ngedesain sendiri softwarenya alias platformnya, sehingga semua game itu jalannya lancar. Tapi ingat, Steam Deck itu cuman khusus main game, gak bisa dipakai buat apa-apa. Ini mungkin masih bisa nonton Netflix, browsing, ngedit, atau mungkin kerja pakai Microsoft Word, Microsoft Excel, itu semua bisa teman-teman ya. Jadi buat orang kalian yang pengen beli ini buat sambil kerja sambil main, bisa banget, bisa dengan ukuran yang sangat kecil teman-teman ya. Kekurangan yang pertama tadi dari berat, kekurangan yang kedua itu adalah dia boros baterainya. Kekurangan yang ketiga ini yang paling fatal teman-teman ya. Kadang-kadang kalau kita lagi main handheld apapun, kayak saya biasanya pegang Nintendo Switch, itu misalnya saya pengen kencing atau pergi sebentar gitu, itu biasanya kita akan sleep dulu teman-teman. Kita tombol powernya kita matiin ya teman-teman ya. Kita pencet sekali dia akan sleep, tidur layarnya.
Nah, kalau di sini teman-teman, misalnya kita lagi di tengah-tengah game kita sleep, terus misalnya kita mau hidupin lagi, dia akan nge-crash teman-teman. Jadi gamenya akan nge-crash. Berbeda sama Steam Deck yang fungsinya udah kayak Nintendo Switch teman-teman ya. Di sleep dibuka lagi dia akan lancar lagi mainnya seperti biasa teman-teman. Nah, kekurangan nomor 3 ini yang menurut gua sangat amat fatal teman-teman, karena ini handheld desainnya kita on the go. Kadang-kadang kita perlu sibuk, kita mau udahan dulu sementara gitu ya. Kita pause, kita tutup. Begitu kita hidupin lagi dia nge-crash teman-teman. Nomor 4 adalah loadingnya yang sebenarnya kalau untuk loading boot up itu dia kenceng teman-teman, lebih kenceng dari laptop saya teman-teman ya. Tapi lumayan mengganggu, lumayan lama teman-teman. Jadi dia login dulu segala macam, ada jedanya ya. Berbeda sama Steam Deck yang lebih cepat untuk proses login ya teman-teman ya. Nomor 5 mungkin softwarenya masih agak clunky ya kalau untuk yang gara-gara Windowsnya tadi. Nomor 6 adalah ini barang kalau kita colokin sambil ngecas nih, kita ngecas dalam mode sleep ya teman-teman, kipasnya akan bunyi. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin error dari mananya saya nggak tahu, tapi kalau dicolokin charger terus kita sambil sleep kan gitu ya teman-teman ya, sambil sleep itu kipasnya akan bunyi seolah-olah panas teman-teman. Tapi memang logikanya panas karena ngisi baterai itu kan, ngisi daya itu ke baterai dia memang panas teman-teman ya. Terus yang nomor 6 lagi kekurangannya apa ya teman-teman ya? A bit pricey ya, mahal ya. A bit pricey. Kalau tadi saya coba untuk tes main Valorant tadi. Oh, ada lagi teman-teman. Memang semua game rata-rata bisa jalan di tempat ini, di handheld ini. Jadi kalau kita bilang nih kelebihannya adalah dia bisa main game AAA dengan benar-benar bagus teman-teman ya. Kekurangannya lagi adalah teman-teman, dia tetap perlu input keyboard. Banyak game itu kan perlu input keyboard ya teman-teman. Sementara di sini semuanya joystick. Kayak main Valorant itu kita cuma bisa gerak, maju, nembak. Sementara untuk beli senjata mungkin kita harus binding, ada kita key binding teman-teman. Jadi kayak misalnya tombolnya kan banyak teman-teman ya. Ada banyak tombolnya di sini, mungkin bisa di shortcutin supaya ini langsung beli Vandal, ini langsung beli Phantom. Nah, tapi kalau untuk lompat lah mungkin kita bisa keybind semua teman-teman. Jadi semuanya tuh di genggaman tangan gitu ya. Saya agak kebiasa dengan itu, tetap enakan keyboard. Jadinya tadi pas saya coba, karena saya nggak keybind apa-apa karena ini bukan punya saya nggak mau ngubah-ngubah keybind ini karena nanti orang yang mempunyanya mau pakai susah teman-teman ya. Udah diganti-ganti. Saya paling nggak suka kalau misalnya kita minjem barang orang atau saya pinjemin barang ke orang diganti-ganti teman-teman ya. Jadi saya nggak ganti dan itu agak ribet teman-teman ya. Saya nggak bisa lompat, nggak bisa beli senjata, cuma bisa maju dan nembaknya cuma pakai handgun teman-teman ya. Tapi surprisingnya FPS yang bisa didapat dari Lenovo Legion Go tinggi banget teman-teman ya. Tadi saya coba nggak sampai di mentokan 30 wattnya aja, itu udah tinggi banget FPS-nya teman-teman ya. Oke, jadi kita masuk ke bagian final part teman-teman, yaitu conclusion teman-teman ya. Intinya lu mau beli nggak bang? Kalau gua punya uang teman-teman, mungkin kalau gua kelebihan duit banget ya, gua mungkin mau beli karena ya pengen aja karena barang canggih ya. Tapi kalaupun gue punya duit pun gue akan mikir 2 kali teman-teman ya, untuk beli apa tidak. Karena ini kalau kita bilang untuk laptop ini kan harga 13.500.000 teman-teman ya. Mungkin lebih berguna laptop daripada ginian teman-teman. Meskipun memang ini menangnya portability dan kita bilangnya lebih ringkas buat dibawa, tapi ini terlalu mahal teman-teman. Ini buat orang-orang yang kelebihan duit banget lah kita bilangnya. Mungkin kalau buat main game gue mencarinya mungkin yang Steam Deck yang versi 1 aja nggak apa-apa. Yang penting udah bisa main gitu, karena fungsinya gue nggak pengen main game AAA di sini teman-teman. Karena percuma juga teman-teman ya. Kalau kita main game AAA di konsol ini teman-teman ya, baterainya paling lama bertahannya paling sejam. Jadi kalau kita main sejam itu ya sebenarnya lebih sih, bisa 2 jam lah mungkin. Soalnya gue nggak pernah tes main lama-lama juga. Kalau menurut yang empunya konsol ini si Pak Kuman, katanya sejam itu udah turun 50% dari 100% teman-teman ya. Jadi kalau buat main game AAA pun gak guna buat gue. Kenapa gue, kalau misalnya gue pengen yang handheld simple kayak gini buat apa? Buat main game indie teman-teman, game yang sebelum bobok lah kita bilangnya. Buat game rebahan, game visual novel, game platformer simple gitu teman-teman. Jadi mungkin gue akan nyarinya mungkin ya Steam Deck yang generasi 1 cukup lah teman-teman ya. Gak usah sampai yang OLED gitu. Tapi kalau ada rezeki yang OLED nggak apa-apa ya, karena layarnya improve-nya jauh ya, sama ketahanan baterainya lebih bagus dari Steam Deck 1 ya. Jadi kesimpulan gue adalah, kalau kalian memang kelebihan duit, pengen nyicip teknologi baru yang kita bilang ini canggih banget ya, karena
Dia Joy-Con-nya itu interaktif banget ya, jadi bisa dicopot, dua-duanya bisa berubah jadi mouse. Itu memang unik banget teman-teman, dan itu pengalaman yang tidak akan bisa didapatkan kalau kalian beli laptop biasa teman-teman ya. Tapi kalau setahu saya dari dengan uang 13.500.000 kalian sebenarnya bisa aja beli laptop yang dengan spek minimal maksimal ya itu udah pakai RTX 3060 4050 maybe 4050 saya rasa ada teman-teman ya. Udah pakai VGA yang lebih proper, udah ada layar yang lebih besar, bisa dipakai untuk apa aja, meskipun ini bisa dipakai buat apa aja ya. Tapi dengan adanya dukungan Windows 11-nya yang saya bilang masih clunky, saya nggak gitu rekomend teman-teman ya. Mungkin kalau buat main game lebih enak Steam Deck, karena Steam Deck itu benar-benar on the go ya. Memang konsepnya handheld kayak gini on the go. Jadi ini lebih, kalau menurut saya ini lebih ke workstation. Jadi kelebihan dia daripada yang lain adalah selain ini bisa dipakai buat main game, ini bisa dipakai buat kerja. Jadi tinggal colok USB-C-nya, tinggal ke monitor, berubah jadi layar yang lebih besar. Tapi ingat ini handheld teman-teman. Kadang-kadang panasnya juga terlalu berlebihan, maka tetap lebih enak laptop. Kenapa? Karena mau gimana pun juga pendinginan laptop pasti lebih mumpuni daripada pendinginan yang begini teman-teman ya. Bisa dipakai lebih lama lah. Meskipun secara speknya mungkin di atas lah, tapi untuk prosesor enggak lah ya. Prosesor sekarang banyak yang pakai yang Intel, pakai yang AMD yang di laptop dengan harga range sama. Saya bilang lebih powerful mungkin teman-teman ya. Di sini kita harus ngebatasin, ngelimitin wattnya. Sementara kalau di laptop kan nggak usah ya. Tinggal hajar aja, tinggal bablas ya. Jadi conclusionnya Steam Deck atau misalnya, jadi kalau pilihannya antara Steam Deck, kalau pilihannya antara Steam Deck dengan Lenovo Legion Go, saya pilih Steam Deck. Kalau khusus untuk main game ya. Tapi kalau pilihannya Lenovo Legion Go sama beli laptop, saya beli laptop teman-teman ya. Karena dengan harganya ini sangat mahal sekali, dan saya bisa dapetin barang yang lebih besar, yang lebih berguna lah. Ini memang berguna juga bisa, tapi saya takut ya, karena dengan barang sekompak ini pasti akan ada panas berlebihan juga yang bisa menyebabkan barangnya kalau rusak ya kan. Sakit kepala nggak lu barang rusak kalau jatuh? Sakit banget itu kalau jatuh. Laptop juga kalau jatuh susah ya. Jadi konklusinya seperti itu teman-teman ya. Kalau kalian pilih antara Steam Deck sama ini, mending Steam Deck. Kalau khusus buat main game ya. Tapi kalau kalian memang pengen bisa dipakai kerja juga, pengen nyoba-nyoba jadi workstation juga buat ngedit, buat. Tapi kalau streaming mungkin bisa mungkin teman-teman ya. Saya nggak berani nyoba karena nanti takutnya berat. Kalau diinstal OBS bisa nggak? Bisa. Tinggal colok. Jadi kita USB-C-nya tinggal beli hub aja, hub buat hub USB-C ke USB-A. Kita colokin mikrofon, kita colokin kamera misalnya, kita colokin keyboard, itu bisa-bisa banget. Cara saya bisa dipakai streaming sih, tapi saya nggak pernah tahu bisa dipakai sebagus apa, seberapa maksimal, karena takut merusak juga barang ini teman-teman. Jadi takut gitu ya. Jadi conclusion saya seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau mau dibilang barang ini bagus. Kalau secara feel, secara pegangan, secara lihat fisik, lihat layarnya, Anda akan terpukau. Ini wow, kemajuan teknologi luar biasa ya. Jadi demikian dulu review dari saya, semoga membantu. Ini maaf ya review kelas kacangan ya, karena saya agak kesulitan untuk handle semuanya sendiri karena nggak ada tripod, nggak ada apa-apa ya. Jadi saya handle semuanya secara sendiri. Mohon maaf apabila banyak salah-salah juga. Saya juga nggak pakai skrip apa-apa, saya hafal di luar kepala aja. Semoga bisa membantu dan sampai jumpa lagi. Terima kasih atas waktu kalian. Dadah.